Dalam dunia arsitektur tidak akan terlepas dari yang namanya imajinasi. Arsitektur yang tercipta dapat dikatakan sebagai perwujudan dari imajinasi. Imajinasi membawa kita kemana-mana, termasuk dalam konsep arsitektur spekulatif. Sebuah pendekatan unik dalam dunia arsitektur yang tidak hanya berkutat pada fungsi dan kebutuhan praktis, tetapi juga memperluas batasan imajinasi untuk menciptakan desain yang futuristik dan inovatif. Arsitektur spekulatif bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi lebih kepada ide dan konsep yang melampaui batasan dunia nyata. Ini adalah perpaduan antara seni, sains fiksi, dan visi masa depan. Pada umumnya istilah arsitektur spekulatif tidak memiliki definisi yang tetap dan baku. Namun secara umum arsitektur spekulatif dapat merujuk pada pendekatan atau praktik di bidang arsitektur yang lebih fokus pada eksplorasi ide-ide konseptual, imajinatif dan mungkin tidak langsung terkait dengan kebutuhan praktis atau fungsi langsung dari suatu struktur bangunan. Arsitektur spekulatif seringkali melibatkan pemikiran kreatif, spekulatif, dan eksperimen visual dalam merancang ruang dan struktur. Proyek-proyek arsitektur spekulatif mungkin lebih berfokus pada aspek estetika, konsep futuristik, atau ide-ide provokatif daripada memenuhi persyaratan fungsional atau kebutuhan praktis. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai bentuk seni atau eksperimen konseptual dalam konteks arsitektur, di mana arsitek atau desainer mencoba mengeksplorasi batasan-batasan tradisional dan menciptakan bentuk-bentuk yang mendorong pemikiran baru atau perasaan tertentu pada penontonnya. Arsitektur spekulatif bukan sekedar tentang menciptakan bangunan yang estetis atau fungsional. Lebih dari itu, arsitektur ini merupakan seni meramalkan masa depan melalui desain. Pendekatan ini mendorong para arsitek untuk melepaskan diri dari keterbatasan konvensional dan menggali potensi kreativitas tanpa batas. Dalam konteks ini, desain tidak hanya memikirkan kebutuhan saat ini, tetapi juga membayangkan kebutuhan dan tantangan masa depan. Sejarah perkembangan arsitektur spekulatif tidak dapat dijelaskan dengan detail karena kurangnya konsensus tentang apa yang sebenarnya termasuk dalam kategori tersebut. Konsep arsitektur spekulatif berkembang dari pendekatan eksperimental dan konseptual dalam dunia arsitektur. Pada akhir abad ke-20, arsitektur postmodern menciptakan pergeseran dari fungsionalitas murni dan kebutuhan praktis menuju pendekatan yang lebih eksperimental dan berkonsep. Arsitek seperti Rem Koolhaas dan Zaha Hadid mulai menciptakan desain yang menantang konvensi dan memperkenalkan elemen-elemen yang lebih avant-garde. Pada awal abad 21, perkembangan teknologi komputer memainkan peran penting dalam mengembangkan arsitektur spekulatif. Desain berbasis parametrik, di mana elemen-elemen desain dikerjakan oleh parameter matematika dan algoritma, mulai berkembang. Hal ini memungkinkan arsitek untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk yang tidak mungkin dengan metode tradisional. Beberapa proyek arsitektur spekulatif mencerminkan visi futuristik dan konseptual yang mengeksplorasi ide-ide baru tentang bentuk, fungsi, dan hubungan dengan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, arsitektur spekulatif mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar dengan kemajuan teknologi dan peningkatan imajinasi kolektif dalam masyarakat. Salah satu elemen kunci dalam arsitektur spekulatif adalah pemanfaatan teknologi terkini. Dengan memahami dan merangkul kemajuan teknologi, arsitek dapat mengintegrasikan inovasi seperti material pintar, energi terbarukan, dan kecerdasan buatan ke dalam desain mereka. Bentuk-bentuk arsitektur spekulatif seringkali melibatkan ekspresi visual yang futuristik dan unik. Melalui desain yang imajinatif, arsitek dapat menggambarkan dunia yang belum terwujud secara konkret, namun menggugah untuk dijelajahi. Arsitektur spekulatif juga dapat dipengaruhi oleh seni kontemporer dan filosofi. Ide-ide dari gerakan-gerakan seperti dekonstruksi dan poststrukturalisme dapat memasuki desain arsitektur, memicu eksperimen dan spekulasi.
Arsitektur spekulatif tidak hanya berkaitan dengan penciptaan bangunan yang menarik secara visual, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan. Desain yang mempertimbangkan keberlanjutan, efisiensi energi, dan adaptabilitas dapat membentuk pola pikir masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan dan masa depan yang lebih baik. Tentu saja seperti halnya setiap aliran seni, arsitektur spekulatif tidak luput dari tantangan dan kritik. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa fokus pada imajinasi bisa mengesampingkan kebutuhan nyata dan masalah sosial. Terkadang ide-ide fantastis ini mungkin terasa jauh dari kenyataan dan dianggap khayalan berlebihan. Namun, bukankah dengan memahami arsitektur spekulatif, kita membuka pintu menuju dunia desain yang tidak terbatas oleh keterbatasan waktu dan ruang? Sebagai sebuah seni yang terus berkembang, arsitektur spekulatif memberikan inspirasi bagi para arsitek, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum untuk membayangkan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan melepaskan diri dari konsep-konsep konvensional, arsitektur spekulatif memberikan landasan bagi inovasi yang dapat membentuk dunia kita ke arah yang lebih cerah.